Selamat pagi Bapak Ibu semua. Nama saya Andrea. Saya umur 33 tahun. Jadi mungkin untuk cerita sedikit pengalaman saya tentang kapal Brate. Ketika dengar pertama kali tentang Bali Musada itu tahun 2019. Jadi saya sempat ikut one day mindfulness di Pasar Baru. Jadi waktu itu diajar oleh orang terdekat saya. Mungkin beberapa tahun sejak 2015-2016 saya belajar meditasi mungkin sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Merta. Saya lewat aplikasi. Semua mungkin saya coba. Sampai saya pernah berbayar juga. Jadi setahun tuh bayar sekian dolar, terus dapat subscription gitu. Tenangnya dapat. Jadi mungkin kenapa saya meditasi di awal itu ingin mencari ketenangan. Saya overthinkingnya cukup gede juga, ditambah dengan perfeksionis. Jadi mungkin saya bergerak di bidang akademik dari dulu. Nah itu butuh rigor, butuh daya juang, daya penelitian yang tinggi, sehingga ya tentu harus yang pemikiran yang paling the best yang harus keluar. Itu menurut saya. Meditasi di satu sisi itu salah satu cara. Ketika lagi anxious, saya buka aplikasi, saya coba dengarkan. Tapi itu nggak bertahan lama. Dan saya pengen sesuatu yang sebenarnya saya bisa pegang terus gitu. Jadi ibaratnya mungkin ngapain saya bayar terus, tapi kok tenangnya kok cuma dikit-dikit gitu ya. Jadi sampai akhirnya saya coba beberapa kali Bali Musada, coba one day mindfulness. Lalu sempat ikut kelas online reguler di tahun ini juga, karena ketika pandemi tahun ketiga itu kayak mengisi kekosongan dengan dengan meditasi. Jadi ketika saya berniat untuk datang ke kapal Brate, emang udah niat untuk saya ingin belajar banget karena ingin tahu bagaimana cara dapat fokus flow. Sampai akhirnya ketika saya di sini saya belajar bahwa mencari ketenangan itu bukan tujuan akhir, karena pada akhirnya ya anicca, tidak ada yang kekal. Jadi di situ saya juga melihat pada akhirnya saya nggak perlu melihat orang lain kayak apa, yang penting saya sendiri aja gitu. Jadi mungkin ini juga pengalaman dari saya bertumbuh sebagai manusia pada akhirnya gitu. Jadi saya melihat saya tuh keren kalau begini. Dalam perjalanan saya akhirnya mengambil untuk yoga teacher training, itu juga semacam intuisi yang bergerak. Saya senang dengar cerita Ibu Lucy ya, yang melakukan yoga di usia yang senior, karena memang akhirnya yoga membantu saya juga untuk bisa melihat perspektif lain. Dari situ saya kayak saya butuh untuk belajar meditasi yang benar, nggak hanya dari aplikasi atau nggak hanya dari yang saya pandu sendiri. Akhirnya saya pada saat itu nggak mikir panjang, saya langsung saya mau kapal Brate. Jadi saya nggak takut saya siap untuk nggak ngomong, saya siap untuk nggak megang HP, tapi ternyata yang nggak saya siap itu saya dengerin diri saya sendiri. Itu yang berat ya. Bahkan kayak saya nggak tahu saya boleh nyanyi atau enggak, tapi kayak setiap melihat pemandangan yang bagus tuh saya pengen nyanyi, cuma nggak boleh berbicara. Jadi kayak saya berusaha untuk jalan di depan saja. Jadi jadi pada akhirnya saya melihat semua itu tidak kekal, dan saya bisa jadi yang tadinya sekarang ini dulu rajin meditasi, sekarang enggak, terus sekarang rajin lagi. Saya tidak menyalahkan diri saya sendiri, itu sih. Jadi bahwa ini adalah awal perjalanan, dan saya jadi semakin yakin pada diri sendiri dan pada kekuatan yang dimiliki di dalam. Begitu. Jadi bahwa semua tidak kekal. Dan satu lagi yang saya nggak nyangka ditemukan di sini adalah teman-teman peserta. Jadi saya senang melihat semua teman-teman dari lintas usia, lintas background. Itu saya nggak nyangka sih. Jadi mungkin selama ini saya punya teman ya yang satu sekolah, satu bidang. Nah ini akhirnya ketemu teman-teman semua ini. Saya senang ini kita jadi ngerasa dekat. Jadi semoga kita bisa saling connect juga. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak.